Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana materi kali ini akan melanjutkan materi kemarin mengenai proses menuju demokrasi liberal, pengertian demokrasi liberal dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke materi mengenai kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Ya, sebelum masuk ke kabinet-kabinet, kita tahu bahwasannya Indonesia pada masa demokrasi liberal ini menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Nah, kalian harus tahu dulu ini ya, karena untuk selanjutnya kita akan membahas hal-hal mengenai parlementer. Itu belajar sejarah itu juga belajar politik ya. Nah, di sini di dalam sistem parlementer kita tahu kepala negaranya presiden. Nah, presiden ya kepala negaranya. Kepala negara ini hanya bertugas sebagai simbol, ya, simbol, dan beberapa kebijakan bisa dipengaruhi juga oleh presiden. Nah, lalu di bawah presiden ini nanti presiden memiliki hak untuk memilih perdana menteri. Nah, yang akan kita bahas nanti ini mengenai perdana menteri. Nah, di perdana menteri ini nanti akan membentuk kabinet. Nah, membentuk kabinet ini dengan cara apa? Dengan cara koalisi. Koalisi dengan siapa? Dengan partai. Ya, tahu partai di Indonesia ketika itu tidak hanya satu ya, banyak sekali. Ada PNI, PSI, terus Masyumi, Parkindo, PSII, banyak sekali. Nah, di sini koalisi terdiri dari beberapa partai ya. Jadi tidak semua partai masuk koalisi. Ada juga oposisi namanya. Ya, oposisi ini yang berlawanan dengan koalisi. Tahu mungkin ya teman kalian di sini oposisi apa? Nah, di sini perwakilan dari partai ini nanti mengisi kursi di mana di kabinet sebagai apa? Sebagai menteri. Ya, gitu. Lalu selain kabinet, mengenai kabinet di sini ada juga parlemen. Nah, parlemen. Sini harus tahu parlemen. Ada parlementer kan? Ya, di sini parlemen ini bertugas sebagai lembaga legislatifnya. Lalu perdana menteri sebagai lembaga eksekutifnya. Di sini parlemen isinya berisi wakil dari partai. Wakil-wakil dari partai. Jadi bukan hanya kabinet yang berisi wakil-wakil partai, namun parlemen juga berisi wakil partai. Hanya parlemen ini semua partai, tidak hanya partai koalisi saja, tidak ada koalisi di dalam parlemen ya. Di sini mempunyai hak masing-masing, mempunyai suara masing-masing. Lalu kalau misalnya di dalam kabinet ini bisa saja ada partai yang tidak ikut dalam koalisi, jadi tidak ada menteri dari partai tersebut di sini. Lalu di sini nanti parlemen ini bisa menurunkan perdana menteri. Ya, isinya partai-partai, perwakilan partai. Contoh perwakilan misalnya Masyumi, PNI, PSI. Di sini. Nah, ketika pemerintahan berjalan dipimpin oleh perdana menteri, misalnya ada kebijakan perdana menteri yang tidak sesuai dengan keinginan parlemen. Nah, kebijakan ini dirasa hanya menguntungkan satu partai, atau misalnya kebijakan ini tidak ada efek positifnya bagi negara. Lalu misalnya banyak kebijakan yang keliru atau kegagalan dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.
Nah, ketika ada hal tersebut, ada tercuat hal tersebut, misalnya PNI mengusulkan satu kebijakan yang tidak disetujui dari kabinet. Ya, misalnya ada kebijakan pembangunan rel misalnya. Ini dianggap pembangunan rel ini menghamburkan uang negara. PNI bisa mengeluarkan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya ini bisa dibilang ketidakpercayaan atau ieu mah geus pigagaleun. Nah, seperti itu. Ya, mosi tidak percaya itu. Di sini ketika keluar mosi tidak percaya, nah, apakah mosi tidak percaya ini didukung oleh partai-partai lain atau tidak? Kalau misalnya suara dari partai yang mendukungnya lebih banyak, ya, banyak yang setuju terhadap mosi tidak percaya ini. Nah, bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, kabinet ini Perdana Menterinya diganti. Gitu. Kalau misalnya suara mosi tidak percaya ini kalah, teu naon misalnya, tidak apa-apa itu bisa diatasi. Ya, dan yang mendukung kabinet lebih banyak. Kabinet Perdana Menteri ini tidak jadi turun. Seperti itu ya. Jadi di sini nanti ada mosi, ada koalisi, ada parlemen, seperti itu. Nah, itu untuk pendahuluannya. Nah, kita sekarang masuk ke kabinet masa demokrasi liberal. Ini materi utamanya. Kabinet masa demokrasi liberal. Ada 7 kabinet. 7 kabinet. Untuk agar kalian bisa lebih mudah mengingatnya, singkat saja ya. 7 kabinet ini disingkat menjadi Nat Su Wi Abad. Nah, ini singkatannya. Nat Su Wi Abad. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah Perdana Menteri keempat Indonesia dalam demokrasi liberal? Kalian ingat saja Natsui Abad. Natsui Abad ini apa? Natsui Abad ini natnya adalah Natsir, su-nya Sukiman, wi-nya Wilopo, a-nya Ali, b-nya Burhanuddin, A-nya Ali lagi. Ali itu menjabat 2 ya. Ali 1, Ali 2. Sama orangnya masih sama. D-nya Juanda. Berarti kalau ada pertanyaan siapakah Perdana Menteri keempat Indonesia? Jawabannya adalah Nat 1, Su 2, Wi 3, A 4. Berarti Ali 1. Natsui Abad. Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali 1, Burhanuddin Harahap, Ali 2, dan Juanda. Seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk. Yang pertama adalah Muhammad Natsir. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir ini berlangsung dari tahun 1950 sampai 1951. Nah, Natsir ini berasal dari partai Masyumi. Berarti kan tadi bahwasannya sebuah kabinet ini didukung oleh koalisi. Pak, siapa aja koalisi dari Natsir ini? Banyak ya, ada PSI, ada Parkindo dan lain-lain. Namun di dalam kabinet Natsir ini tidak ada dari PNI. Ya, PNI tidak masuk koalisi. Kenapa PNI tidak masuk koalisi? Hal ini disebabkan oleh keinginan PNI untuk mendapatkan hak yang sama dengan Masyumi. Ya, haknya apa Pak? Haknya mendapatkan kursi menteri. Ya, jadi PNI ini ingin mendapatkan kursi menteri yang strategis. Ya, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan. Nah, Masyumi tentu tidak mau. Karena apa? Karena pemimpinnya adalah Natsir. Ya, otomatis Masyumi ini seharusnya mendapatkan hak lebih gitu daripada PNI, tapi PNI menuntut harus sama, sehingga PNI tidak dimasukkan ke dalam koalisi. Di dalam pembahasan kabinet ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah proker. Nah,
Proker itu apa? Proker itu adalah program kerja. Program kerja dari Kabinet Natsir apa aja sih? Program kerja ini lumayan banyak, program kerja Kabinet Natsir ya. Kita singkat-singkat saja. Yang pertama adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu. Ya, pemilu. Di sini Kabinet Natsir itu dituntut untuk segera melaksanakan pemilu untuk pemilihan Dewan Konstituante. Karena apa? Karena ketika zaman demokrasi liberal belum ada undang-undang yang pasti, belum ada undang-undang yang paten. Karena apa? Karena masih menggunakan undang-undang sementara. Nah, ingin diganti undang-undang sementaranya menjadi undang-undang, jangan ada sementaranya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menyempurnakan susunan pemerintahan. Menyempurnakan susunan pendek saja ya, pemerintahan. Ya, menyempurnakan susunan pemerintahan ini kenapa? Karena kita tahu sebelumnya Indonesia RIS, Republik Indonesia Serikat, federal, serikat ya, terdiri dari negara bagian. Diganti menjadi kesatuan, otomatis beda sistemnya, sehingga di sini harus ada yang disesuaikan. Nah, disempurnakanlah susunan pemerintahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah menggiatkan usaha untuk mencapai keamanan. Nah, berarti ini peningkatan keamanan dan ketertiban. Ya, perlu kalian ketahui ketika Natsir menjabat ini sangat banyak sekali pergolakan di daerah, sangat banyak sekali pemberontakan. Contohnya ada pemberontakan Andi Ajis, ada APRA, ada DITII, itu ya banyak sekali. Jadi di sini Natsir kewalahan, ada pemberontakan lah, ada itulah, ada inilah gitu. Lalu yang keempat, ini adalah memperkuat perekonomian rakyat. Ya, ini sudah jelas pasti ada peningkatan perekonomian ini di setiap kabinet. Lalu yang selanjutnya adalah membantu pembangunan perumahan. Membantu pembangunan perumahan rakyat dan juga meningkatkan kualitas SDM. Kualitas SDM di mana kualitasnya ini mengenai kesehatan dan kecerdasan. Dan kecerdasan bisa juga pendidikan mungkin. Lalu yang selanjutnya adalah penyempurnaan angkatan perang. Nah, di sini kan angkatan perang Indonesia tidak hanya dari tentara saja, banyak dari gerilyawan atau rakyat yang ikut berjuang. Ya, di sini disempurnakan lagi, disaring lagi mana yang memang layak menjadi tentara, menjadi angkatan perang, mana yang tidak. Ya, jadi ada seleksi dulu. Jadi tidak semua bisa masuk ke dalam angkatan perang. Makanya banyak pemberontakan yang diakibatkan karena hal ini, kekecewaan. Banyak yang tidak masuk ke dalam angkatan perang karena karena standarnya kurang, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah penyelesaian masalah Irian Barat. Pak, emang kunaon, emang kenapa Irian Barat ini bermasalah? Nah, perlu kalian ketahui ketika dulu Indonesia ketika KMB selesai, ya, di dalam hasil KMB ini adalah pembahasan masalah Irian Barat dilaksanakan selambat-lambatnya 1 tahun perundingannya. Ya, Belanda tidak memberikan Irian Barat seperti daerah-daerah lain secara langsung kepada Indonesia. Kenapa? Karena Belanda menganggap Irian Barat ini adalah sebagai tambang emas. Ya, kita tahu bahwasanya Pulau Papua ini sangat bisa dibilang kaya akan sumber daya alam gitu.
juga bisa dijadikan sebagai negara boneka, bisa dijadikan sebagai basis Belanda. Ya, jadi bisa dibilang Irian Barat ini adalah sebuah sebuah daerah atau wilayah yang sangat berharga sekali sehingga diperebutkan oleh Belanda. Itu. Ya, Belanda tidak langsung menyerahkan tapi ditunda-tunda dulu. Lama sekali ditundanya. Nah, lalu yang terakhir ini ada kebijakan ekonominya. Ada yang disebut kebijakan sistem ekonomi benteng. Nah, sistem ekonomi benteng. Ini yang harus kalian garis bawahi. Siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah Sumitro. Dr. Sumitro. Ya, Sumitro ini sebagai menteri, kalau tidak salah ya, sebagai menteri perdagangan ketika zaman Natsir. Nah, di dalam sistem ekonomi benteng ini isinya, Pak, emang gimana sih sistem ekonomi benteng? Sistem ekonomi benteng ini adalah pemberian kredit kepada rakyat, namun pemberian kredit ini gagal karena rakyat kreditnya diselewengkan, ya, dipakai happy dan lain-lain lah, ya, tidak dipakai usaha untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Seperti itu kebijakan-kebijakan kabinet Natsir. Yang selanjutnya adalah prestasinya. Ya, setiap kabinet ini punya prestasi. Kabinet Natsir prestasinya adalah yang pertama Sumitro Plan berjalan, ya, mengubah perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Di sini ada, bisa dibilang ini adalah industrialisasi. Ya, ketika pembangunan pabrik-pabrik pangan, terus ada pabrik semen, terus memperbaiki sarana prasarana pertanian dan lain-lain. Ya, bisa dibilang ini adalah industrialisasi. Lalu yang kedua, selain Sumitro Plan, ada masuknya Indonesia ke PBB. Ya, masuk PBB sebagai anggota ke-60 tanggal 28 September tahun 1950. Harus kalian tahu, pertama kali Indonesia masuk PBB tanggal 28 September 1950. Yang ketiga adalah terjadinya perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Ini pertama kalinya Indonesia berunding dengan Belanda mengenai Irian Barat. Seperti itu. Lalu jatuhnya kabinet Natsir jatuh karena ada beberapa alasan. Yang pertama, ini yang menjadi penyebab utamanya adalah Mosi Hadikusumo. Nah, kita bahas Mosi sekarang. Nah, jadi Hadikusumo ini dari PNI mengeluarkan mosi tidak percaya mengenai pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD dan DPRDS, ya. Mosi Hadikusumo PNI. Jadi Natsir ini mencabut peraturan tersebut, sehingga ketika peraturan tersebut dicabut, di PNI menganggap peraturan tersebut bisa menguntungkan Masyumi nomor 2. Selain Mosi Hadikusumo, ada banyaknya pemberontakan. Tadi disebutkan banyak pemberontakan, apa saja pemberontakannya? Ya, ada Andi Ajis, APRA, DITII gitu. Nomor 3, ini adalah gagalnya perundingan dengan Belanda. Ya, meskipun terjadi perundingan pertama kali dengan Belanda mengenai Irian Barat, namun perundingan tersebut gagal, ya. Yang terakhir ini adalah gagalnya pemilu, tidak terlaksana, ya, pemilunya, sehingga di sini Natsir menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden, ya, digantilah Natsir oleh Sukiman. Oke, seperti itu pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas Sukiman, ya, zaman Sukiman, Wilopo dan lain-lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila tulisannya kurang jelas, ya, dan kurang bisa dimengerti. Oke,
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.